Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ya hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama agar pelajaran hari ini menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Nah, coba pimpin doanya dulu. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih. Ini kita memasuki pelajaran yang baru lagi, ya. Dari minggu yang kemarin kita sudah mempelajari banyak hal tentang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil seperti. Nah, sebelum memasuki pelajaran yang baru ini, Ibu mau mengingatkan atau memberi wejangan sedikit untuk masalah jujur, yaitu masalah amanah, setelah itu dan istiqomah. Nah, ingat kan kalian pelajaran yang terdahulu? Nah, itu ya. Yang pertama yang berjudul kemarin itu apa? Hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Nah, apa itu amanah? Apa itu jujur? Apa itu istiqomah? Nah, ada yang ingat? Coba, siapa? Naima atau siapa? Naima, apa yang pertama? Jujur. Nah, apa itu jujur? kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, itu yang disebut dengan jujur. Nah, yang kedua apa lagi? Yang dimaksud dengan amanah? Percaya dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang diwajibkan ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan amanah. Ada lagi satu, istiqomah. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah.
Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan dalam makna yang luas. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, masuki pelajaran yang sekarang ya, yang berjudul apa tadi judulnya? Semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, temanya adalah toharoh. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran toharoh ini atau semuanya bersih hidup jadi nyaman. Yang pertama tujuannya menjelaskan macam-macam najis. Nah, jadi kalian harus bisa memahami atau mengetahui dari macam-macam najis. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan atau memahami cara membersihkan najis. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan atau memahami macam-macam hadas. Ingat, macam-macam hadas. Yang keempat, cara membersihkan hadas. Yang kelima, membedakan jenis air yang dipakai. Nah, untuk bersuci. Karena apa? Airnya itu nanti ada macam-macamnya. Ada yang suci lagi menyucikan, ada yang suci tetapi tidak menyucikan. Nah, yang keenam, tujuan kita mempelajari tentang toharoh ini adalah membedakan antara najis dan hadas. Nah, itu ya. Ya, kalian bisa mengetahui apa yang terkandung, apa yang tersirat di dalam gambar tersebut. Nah, yang pertama, kalian bisa mengetahui nanti bagaimana cara membersihkan diri, membersihkan tempat dan sebagainya. Karena apa? Toharah itu apa? Arti dari toharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari hadis dan najis. Yang kedua, najis itu apa? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab berhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan najis. Ya, kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Itu contoh yang dimaksud dengan najis. Sedangkan hadas, nah, apa hadas? Adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Nah, itu ya yang disebut dengan hadas. Keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf dan sebagainya. Berarti masih banyak lagi yang tidak boleh kalau kita dalam keadaan berhadas. Nah, apa-apa saja yang harus dibersihkan? Semuanya harus dibersihkan. Semuanya harus dibersihkan. Yang pertama, badan kita atau jasmani kita. Yang kedua, pakaian. Pakaian harus bersih. Yang ketiga, ada tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Nah, apalagi dalam keadaan sekarang, kondisi masa pandemi COVID, semuanya harus bersih, baik dari badan, pakaian, tempat, serta lingkungan. Nah, makanya kita disuruh untuk menjaga kebersihan dengan 5M atau apa itu. Yang pertama, kita harus menggunakan masker.
lain sebagainya. Nah, ini ya. Nah, berikutnya. Apa-apa saja misalnya tempat aktivitas kita yang selalu dijaga. Dijaga kebersihannya. Nah, yang pertama adalah tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu harus bersih. Walaupun misalnya kita gambar-gambar yang ada di situ tentang pohon. Nah, jadi kalian sekarang sudah mengamati gambar-gambar yang sudah ada tersebut. Kalian ibu bagi kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Ini dari gambar tersebut kalian bisa mencari. Nah, mana macam-macam najis? Misalnya mengelompokkan macam-macam najis, mengelompokkan macam-macam air, mengelompokkan macam-macam hadas. Nah, ingat tadi najis ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasitah, najis mughallazah. Yang berikutnya hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, ada itu macam-macam air. Nah, macam air itu ada 7 macam. Yang pertama ada air hujan, yang kedua air embun, yang ketiga air mata, yang keempat air sungai, yang kelima air perigi. Iya, air perigi ada air perigi. Yang ketujuh ada air laut. Nah, ini itu macam-macam macam air. Nah, dikelompokkan. Nah, lihat di sini nampak kan? Kelompok, misalnya kelompok ini dulu. Nah, kelompok ini mencari macam-macam najis. Nah, itu gambarnya, boleh pilih gambarnya. Najis mutawasitah itu yang mana? Najis mughallazah itu yang mana? Najis mukhaffafah itu yang mana? Ya. Yang di sini macam-macam hadas. Nah, macam-macam hadas. Yang di sini macam-macam air. Nah, silahkan kerjakan dulu. Ini kerjalah. Nah, di sini ada apa? Najis mukhaffafah. Najis ini seperti air bayi. Air. Boleh ditengok di sini nak gambarnya. Sebelum itu lalu kamu cari dulu di sini. Ini macam-macam najis. Ya. Tetap ya. Indonesia itu bermasalah ada 9 bank. Oh, Pak, kalau kami Jambi sudah selesai kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kalian ya. Nah, coba ditukar ya, satu sama lain kelompok ini. Nah, tukar, satu. Yang ini.
Nah, tukar. Tukar. Ini yang ini ya. Nah, kalian membacakan yang ini. Ini yang ini bacakan. Nah, ini yang ini. Sudah didengar kan? Yang kelompoknya? Ya. Baiklah, sekarang coba bacakan hasil kerja kawannya. Benar apa salah pekerjaannya ya? Nah, macam-macam. Ini yang kalian, ini kelompok ya, coba. Air yang suci, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air dan salju, dan air dari hasil hujan es. Air suci tetapi tidak menyucikan, air teh, air kopi, air kelapa, air yang sudah terpakai yang terkena sinar matahari. Nah, betul apa salah itu? Betul. Nah, 100 untuk kelompok 3. Lanjutnya lagi, kelompok 2 membacakan hasil kerja kelompok. Ya, silakan. Contoh najis mukhafafah adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. 2. Contoh najis mutawasita adalah najis pertengahan seperti darah nanah, air seni, tinja, bangkai binatang dan sebagainya. 3. Contoh najis mukhalada adalah najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikan melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Ya, benar apa salah jawabannya? Benar. Benar, ya. 100. Kelompok 3 membacakan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Hadas kecil 1, keluar sesuatu dari bul atau kemaluan dan dudur. 2. Hilang akal atau contoh tidur. 3. Bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kubu atau kemaluan dan duduk dengan telapak tangan. Hadas besar 1. Berhubungan suami istri atau selingkuh. 2. Keluar mani. 3. Haid atau menstruasi. 4. Melahirkan. 5. Nifas. Dan 6. Meninggal dunia. Ya, betul apa salah jawabannya? Betul. Ya, 100 semuanya. Ya, ya. Hasil kerja kelompok kalian semuanya benar. Nah. Baiklah. Yang selanjutnya adalah sudah membahas tentang kerja kelompok kalian. Nah, dari semua bahasan yang sudah kita bahas hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak. Ada. Nah, apa? Silakan. Yang mau bertanya. Kapan balik? Ya, betul. Nah, keluar mani itu apa? Nah, betul ya, harus ditanyakan. Nah, keluar mani adalah salah satu hadas apa tadi? Hadas besar. Hadas besar. Nah, keluar mani itu contohnya jika anak perempuan sudah balik, umurnya 9 tahun. Balik itu adalah apa? Cukup umur. Nah, kalau laki-laki yang disebut dengan balik dari umur 12 tahun. Nah, kalau sudah cukup umur seperti itu, tentu kita ada yang disebut keluar mani, yaitu sperma. Kalau dalam bahasa medisnya itu sperma. Nah, sperma. Kalau misalnya kalian sekarang kan belum tentu. Kalau men sudah tahu kan? Nah, itu juga termasuk hadas besar. Nah, sperma itu baik laki
kaum perempuan itu ada. Keluar dari kemaluan kita yang depan. Yang pertama, kalau anak remaja biasanya itu mimpi. Nah, mimpi buruk, manjat batang pisang. Mimpi pacaran kalian. Nah, mimpi pacaran. Nah, sudah mimpi pacaran. Kalau orang yang sudah dewasa tuh, yang sudah menikah suami istri itu ada juga mereka mengeluarkan mani. Nah, kalau kita yang masih remaja ini mimpi, sekali sudah mimpi bangun tidur tahu-tahu basah. Mimpi basah. Ah ya betul. Nah, mimpi basah. Allah Ta'ala siram ke badan. Tiga kali, sebelah kanan dulu 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Nah, seperti itu. Harus ada itu, jangan tidak bersuci, membersihkan hadas tadi tidak pakai niat. Tidak sah kita kalau kita tidak pakai niat. Ulang selama ini harus pakai niat. Ngerti tadi? Paham yang namanya mani? Mani itu harus, kalau kita sudah, kalau kalian ini mungkin belum ada, tapi kalau nonton film porno pasti pornografi. Ya, makanya jangan sering nonton yang seperti itu. Nah, setelah kalian bertanya, ibu lagi yang mau bertanya. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang najis dan hadas. Najis dan hadas. Nah, ibu mau bertanya tentang hadas. Tadi sudah ditanyakan tentang mani, hadas, termasuk hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil. Hadas kecil itu apa-apa saja yang termasuk ke dalamnya. Coba. Yang pertama, hilang akal. Orang tersebut hilang akal. Kalau hadas kecil cara menyucikannya itu ada 2 cara. Yang pertama, kita dengan berwudu. Yang kedua dengan tayamum. Nah, misalnya kita sudah dalam keadaan bersih, tapi kita mau sholat. Apakah kita ini sudah bersih? Belum kalau untuk mau sholat. Karena kita belum berwudu. Nah, untuk membersihkan hadas kecil itu kita dianjurkan dulu untuk berwudu. Nah, setelah wudu lah masuk ke dalam. Tahu-tahu kita kentut lagi. Itu salah satu dari hadas kecil. Nah, ini sudah ada kita. Yang termasuk hadas kecil. Pertama ada kentut. Yang kedua ada mabuk. Yang ketiga ada pingsan. Nah, ada 3. Tertidur. Di surau tertidur. Nah, istirahat nih. Biasanya orang yang sering tertidur itu sholat tarawih misalnya. Tertidur ngantuk. Nah itu tertidur. Sebabnya nah, kalau kalian ya pekerjaan PR untuk pekerjaan di rumah. Nah, sebelum kita memasuki yang terakhir, pelajaran yang terakhir ini, PR yang sudah ibu bagikan. Nah, PR-nya ya itu dikerjakan di rumah. Besok kita akan memasuki bahasan baru yaitu tentang sholat berjamaah. Tentang sholat berjamaah, kalian harus membaca di rumah tentang sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah wajib dilakukan bagi laki-laki. Nah, apa-apa aja sholat berjamaah yang bisa dilakukan? Yang pertama sholat apa? Maghrib, Isya, Zuhur, Asar, dan Subuh. Itulah sholat wajib yang berjamaah. Ada juga sholat sunat yang bisa dilakukan secara berjamaah. Apa saja? Sholat Idul Adha, Idul Fitri. Hari ini lebih dan kurang Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.